Halo, nama saya Nura Masari dengan NIM 0805 1282 02 50 22. Halo, saya Fadila Zakia Ananta dengan NIM 0805 1182 02 50 10. Penegakan hukum di Indonesia tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Lantas, apa sih itu penegakan hukum? Definisi penegakan hukum menurut para ahli hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ditinjau dari sudut subjeknya dan juga ditinjau dari sudut objeknya. Jika ditinjau dari sudut subjeknya, dalam artian luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dan jika ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukum, dalam artian luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Kemudian, ada unsur-unsur penegakan hukum. Di antara unsur-unsur penegakan hukum diantaranya, yang pertama, kepastian hukum. Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Sebagaimana hukum itulah yang harus berlaku dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Yang kedua, ada manfaat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah timbul keresahan di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, ada keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan perlu diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum haruslah adil. Selanjutnya, ada lembaga penegakan hukum yang berada di Indonesia. Bicara soal lembaga penegakan hukum, kita tentu saja tidak bisa meninggalkan lembaga kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Lalu ada lembaga kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1, dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Lalu ada lembaga kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini menangani kasus hukum yang telah berada di pengadilan. Pengadilan merupakan tempat di mana sebuah perkara akan ditindaklanjuti atau tidak. Terakhir ada Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Kemudian, pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tentu saja tidak serta-merta lancar. Terdapat tantangan yang akan dihadapi oleh penegakan hukum di Indonesia. Beberapa di antaranya yang pertama, undang-undang. Undang-undang yang seharusnya menjalankan fungsi sebagai dasar penegakan hukum di Indonesia justru menjadi salah satu hal yang menimbulkan tantangan di dalam implementasi penegakan hukum. Selanjutnya, aparat penegakan hukum. Aparat-aparat yang tidak berintegritas dan tidak berkomitmen terhadap tugasnya yang menduduki posisi-posisi yang seharusnya bisa diandalkan dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. Itu adalah aparat yang menyebabkan tantangan penegakan hukum di Indonesia. Adanya tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia disebabkan oleh aparat hukum ini adalah sesuatu hal yang ironis. Harus ada perbaikan, salah satunya dalam sistem perekrutan para aparat tersebut.
Selanjutnya, ada fasilitas. Dalam hal penegakan hukum, sampai saat ini belum tersedia sarana yang mengandalkan teknologi terkini. Padahal dengan adanya sarana tersebut, pelaksanaan penegakan hukum akan sangat terbantu. Selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam, begitu banyak ragam budaya, tradisi, dan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Selain hal-hal tersebut, ada juga faktor lain yang membedakan antar anggota masyarakat, yaitu pendidikan. Kemudian budaya. Sayangnya ada budaya yang dalam implementasinya seringkali menimbulkan masalah, yaitu budaya kompromi dan budaya suap. Kesimpulan yang dapat kita ambil, penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hukum, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun lembaga-lembaga negara yang termasuk ke dalam penegakan hukum, di antaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Sekian materi dari kami, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton.